Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ibu ingin memperkenalkan diri dulu. Nama ibu Desiana Rizky Anissa. Bisa dipanggil ibu Desi. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Dumai. Alhamdulillah hari ini kita memasuki KD 3.1, yaitu memahami gerak tari berdasarkan unsur, ruang, waktu, dan tenaga. Tujuan dari pembelajaran hari ini diharapkan kamu dapat mendeskripsikan dari gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan topik ini, saya ingin memperlihatkan beberapa tarian tradisional Indonesia. Oke. Yang pertama, ada tarian wayang topeng dari Jawa Timur. Kemudian ada tarian burung merak dari Jawa Barat. Selanjutnya, wah, ini kita terkenal ya. Kita udah sama-sama tahu. Ini ada tari saman dari Aceh. Kemudian ini tari Malemang dari Bintan, Kepulauan Riau. Kemudian ini adalah tari lilin dari Sumatera Barat. Dan yang terakhir ada tari musyoh dari Papua. Nah, anak-anak ibu, setelah kita melihat beberapa gambar tari tradisional ini, sekarang ayo kita coba amati sama-sama yuk. Kira-kira di dalam tarian ini ada perbedaan elemen gak sih? Kira-kira pada setiap pose gerakan tari ada ruang gak sih? Kira-kira berapa banyak ya waktu yang dibutuhkan untuk setiap gerakan tari? Kemudian seberapa besar tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan tari itu? Anak-anak ibu tahu? Atau masih bingung? Kalau masih bingung, ayo langsung saja. Baiklah anak-anak ibu, langsung saja kita langsung masuk ke pembahasan tentang pengertian elemen gerak tari. Nah, tentu kita sudah tidak asing lagi kan dengan seni tari. Tentu saja di setiap acara perpisahan sekolah, acara ulang tahun kota, biasanya selalu ditampilkan seni tari. Ya, tetapi apakah anak-anak ibu sudah tahu apa itu seni tari? Nah, menurut Sudarsono, seni tari merupakan seni gerak. Jadi, yang terpenting dari sebuah tarian adalah bagaimana gerakannya. Nah, sedangkan di dalam gerakan itu terbagi lagi menjadi 3 unsur, yaitu yang pertama ada unsur ruang, yang kedua ada unsur waktu, dan yang ketiga ada unsur tenaga. Nah, jadi ketiga unsur ini harus ada di dalam gerak tari. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan ruang, waktu, dan tenaga dalam gerak tari itu sendiri? Oke, lanjut. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ruang. Ruang itu terbagi 2, ada ruang pribadi dan ada ruang umum. Nah, apa itu ruang pribadi dan apa itu ruang umum? Jadi ruang pribadi itu adalah gerakan yang dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat. Nah, jadi penari hanya melakukan tariannya di tempat tanpa ada perpindahan ke depan, ke kanan, ke kiri, atau ke belakang. Jadi dia hanya di tempat melakukan gerakan tangan, contohnya seperti ini. Ya, kemudian dia boleh melakukan gerakan bahu seperti ini, boleh. Kemudian bisa juga dia menggunakan gerakan kepala atau bisa hanya dengan gerakan mata. Pokoknya dia tidak melakukan perpindahan tempat dari tempat satu ke tempat lain, ya. Nah, sedangkan ruang umum yaitu gerakan yang dilakukan dengan berpindah tempat. Nah, artinya penari melakukan langkah, bisa lari, bisa melompat dari satu tempat ke tempat lainnya, ya. Artinya ada perpindahan. Mau dia ke kanan, ke kiri, ke belakang,
Ya, pokoknya si penari melakukan perpindahan posisi atau perpindahan tempat. Nah, sampai sini sudah jelas ya anak-anak apa itu ruang pribadi dan ruang anak-anak ibu. Jadi, sebuah gerakan itu tidak akan tercipta tanpa adanya sebuah ruang. Oleh karena itu, seorang penari membutuhkan sebuah ruang untuk melakukan gerakannya. Baik itu ruang yang diciptakan oleh penari itu, atau ruang tempat pentas, ataupun ruang tempat melakukan tarian itu. Jadi, ruang adalah sebuah tempat di mana penari itu berada atau panggung, dan ruang yang diakibatkan oleh gerakan itu sendiri. Nah, kemudian posisi penari diolah berdasarkan ruang gerak tari dan lintasan penari yang membentuk garis lurus atau melengkung, baik simetris ataupun asimetris. Nah, simetris di sini maksudnya posisi penari benar-benar diperhatikan susunannya atau posisinya atau bentuknya, diperhatikan keseimbangan posisinya. Misalnya bisa posisi zigzag, segitiga, lingkaran. Jadi posisinya benar-benar dikonsep ya anak-anak. Sedangkan posisi asimetris ataupun asimetris di sini maksudnya adalah posisi penari itu disusun secara acak atau abstrak ya, tetapi juga tidak meninggalkan unsur-unsur keindahan. Walaupun disusun secara acak atau abstrak juga akan terlihat indah ya. Dan ruang pentas atau tempat penari melakukan gerak adalah wujud ruang secara nyata, yaitu arena yang dilalui penari saat melakukan gerak. Misalnya panggung, halaman terbuka, lapangan, dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa pokok permasalahan yang terkandung dalam ruang. Ya, yang pertama yaitu ada garis. Garis di sini maksudnya adalah kesan yang ditimbulkan oleh penari melalui garis tubuhnya, ya. Garis tubuhnya maksudnya di sini bukan garis tubuh yang alami, tapi garis tubuh yang diciptakan oleh penari itu. Misalnya garis tubuh yang melengkung menimbulkan kesan manis, ya. Sedangkan garis tubuh diagonal atau zigzag menimbulkan kesan dinamis. Dinamis di sini maksudnya kesan yang bertenaga atau bersemangat. Kemudian garis tegak lurus memberikan kesan tenang dan seimbang. Selanjutnya yang kedua ada volume. Nah, volume di sini maksudnya adalah jangkauan gerak yang tergantung dari besar kecilnya ruang yang digunakan seorang penari. Nah, contohnya itu gerakan tangan tari piring. Gerakan tangan tari piring itu membutuhkan volume yang besar, ya. Sedangkan gerakan jari dari tari Sriwijaya di Palembang itu membutuhkan volume gerak yang kecil, ya. Untuk lebih detailnya anak-anak ibu bisa buka YouTube dan menonton tari piring dan tari Sriwijaya Palembang tadi. Selanjutnya arah. Nah, arah hadap penari ketika melakukan gerak, ya. Boleh arahnya ke depan, ke belakang, ke samping, ya, atau sebagainya. Dan yang terakhir ada fokus, ya. Nah, fokus merupakan sudut pandang atau perspektif penonton. Perspektif itu maksudnya asumsi atau penilaian penonton yang diperlukan dalam melakukan rangkaian gerak, ya. Jadi keempat ini harus diperhatikan. Nah, ibu, itulah penjelasan tentang ruang dalam gerak tari. Selanjutnya kita memasuki unsur yang kedua, yaitu unsur waktu, ya. Nah, tentu di setiap gerakan kita membutuhkan waktu. Di dalam unsur waktu sendiri itu didominasi oleh ritme gerak dan tempo gerak. Apa itu ritme gerak dan apa itu tempo gerak? Ritme gerak merupakan elemen atau detail waktu dari awal sampai berakhirnya suatu gerak atau rangkaian gerak. Nah, ini dapat dilihat dari perbedaan
panjang pendeknya waktu di setiap perubahan detail gerak seorang penari. Selanjutnya, apa itu tempo gerak? Tempo gerak merupakan ukuran waktu untuk menyelesaikan suatu rangkaian gerak atau gerak-gerakan. Nah, maksudnya di sini adalah ukuran cepat atau lambatnya suatu gerakan yang dapat diselesaikan oleh seorang penari. Nah, setelah kita membahas tentang unsur ruang dan waktu, selanjutnya kita masuk ke unsur tenaga. Tenaga adalah besar kecilnya energi yang dikeluarkan oleh penari untuk melakukan usaha gerak. Penggunaan di setiap gerakan berbeda-beda. Gerakan yang cepat tentu membutuhkan tenaga yang besar daripada gerakan yang lamban. Pengaturan dan pengendalian tenaga pada saat menari merupakan suatu kunci yang harus dikuasai agar dapat menari dengan baik dan kreatif. Tenaga yang dikeluarkan dalam melakukan gerak tari akan menimbulkan dinamika. Dinamika di sini maksudnya adalah variasi-variasi di dalam tarian itu sehingga tarian tidak monoton. Selanjutnya bisa ditonton di YouTube ya anak-anak ibu. Ini ada tarian, kalian bisa melihat bagaimana penari itu melakukan gerakan cepat dan gerakan lambat. Kalian bisa melihat bagaimana besarnya tenaga yang dikeluarkannya. Oke, selanjutnya unsur dalam tari. Nah, yang pertama yaitu ada unsur utama. Unsur utama yaitu ada wiraga atau raga. Suatu tarian harus menampakkan gerakan badan, baik dengan posisi duduk ataupun berdiri. Yang kedua ada wirama atau irama. Suatu tari harus memiliki unsur irama yang menyatukan gerakan badan dengan musik yang mengiringinya, baik dari segi tempo maupun iramanya. Kemudian yang terakhir ada wirasa, yaitu seni tari harus menyampaikan sebuah perasaan yang ada di dalam jiwa melalui suatu gerakan dan ekspresi yang ditampilkan penari. Nah, selanjutnya ada unsur pendukung. Nah, unsur pendukung itu ada 4, yaitu yang pertama ragam gerak. Suatu tarian akan terlihat indah bila seluruh anggota badan berkolaborasi. Bukan hanya kaki dan tangan, kombinasi dari raut muka, lirikan mata, juga ekspresi wajah akan menambah daya tarik itu sendiri. Kemudian yang kedua ada ragam iringan. Suatu tarian bisa dinikmati jika diiringi dengan musik yang ritmis dan cocok dengan gerak suatu tarian, sehingga menampilkan paduan yang indah antara gerakan dan musik. Namun, tari akan jauh lebih indah dan dapat dinikmati jika diiringi dengan keluarnya suara dari tubuh penari. Nah, maksudnya di sini suara dari tubuh penari itu seperti suara tepukan tangan, suara teriak dari penari itu sendiri. Selanjutnya ada rias dan kostum. Tanpa rias wajah dan kostum, suatu tarian akan terasa hambar dan tidak menarik untuk ditonton. Ya, jadi rias dan kostum juga perlu diperhatikan dalam gerak tarian itu. Dan yang terakhir ada pola lantai atau blocking. Suatu tarian akan terlihat lebih berseni ketika memiliki pola lantai yang indah. Penari tidak hanya berdiri pada satu titik saja. Penari harus menyesuaikan dengan tempat dan anak-anak ibu. Sampai di sini pembahasan kita untuk materi hari ini. Ibu ingatkan lagi kepada anak-anak ibu tetap jaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.